Begitu teman-teman dari Bapeda selaku panitia pelaksana untuk mengarahkan hasil mereka yang masih berada di luar. Setelah sejak waktu kita sudah dibuka 7 menit, kemudian sudah selesai. Kami silakan seluruh peserta untuk kembali ke ruang duduknya semula. Dan Waktu 10 menit. Waktu dan tempat dipersilakan. Jadi 10 menit barangkali nanti Bu kalau sudah mendekati 7 menit mohon disampaikan supaya bisa kita Siap. elaborasi ke belakang. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, pagi menjelang siang. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya ingin menyampaikan salam dari pimpinan kami, Bapak Insinyur Andi Darmawan Bintang, karena beliau pada hari ini sementara bersama-sama dengan Pak Gub lagi tugas di luar negeri, dan beliau mengamanahkan kepada saya untuk memberikan paparan ini. Saya Fidan Azus, saya Pak perencana di Bapeda dan melakukan kegiatan perencanaan sudah lebih dari 15 tahun. Bapak Ibu sekalian, musrembang yang kita lakukan kali ini merupakan ajang pertemuan antara pendekatan top down. Jadi kita melihat kebijakan di atas kita, maksudnya kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kemudian menyatukannya dengan bottom up. Tadi di awal musrembang kita sudah melihat bagaimana musrembang kelurahan yang disampaikan tadi oleh tim media Bapeda, itulah proses yang sudah dilewati. Kemudian kita juga sudah mendengar tadi penyampaian pokok pikiran dari DPR, DPRD. Jadi ada di situ proses politik, ada proses top down, bottom up. Kemudian apa yang kita lakukan itu merupakan dokumen perencanaan yang sudah disusun secara teknokratik. Nah, keempat itulah sebenarnya yang esensi dari sistem perencanaan pembangunan nasional, ya Undang-Undang 25 tahun 2004 itulah esensi dari situ. Bagaimana partisipasi masyarakat, bagaimana para pihak itu bisa menyepakati usaha-usaha program. Berikutnya. Saya akan mulai dengan kondisi makro Sulawesi Selatan. Ini tidak lama. Jadi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan ini di beberapa tahun terakhir itu dia agak menurun, tetapi dia kontraksi pada tahun 2020 karena akibat COVID. Nah, ketika COVID masuk, kita itu kontraksi sampai 0,71, tetapi kita kemudian naik sekarang hingga 5,09. Kemudian lapangan usaha yang meningkat di sini adalah di provinsi adalah pertanian, kehutanan dan perikanan. Nah, untuk share dari pertumbuhan ekonomi bisa kita lihat di
layar bahwa sebenarnya Makassar ini memainkan peranan yang sangat penting ke Sulawesi Selatan. Di sini ada 34% share dari Makassar yang masuk ke Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian pertumbuhan yang paling tinggi di tahun 2022 itu adalah di Bantaeng. Ini merupakan, kalau di Indonesia ada 4 pertumbuhan ekonomi yang besar, itu mulai dari tiganya itu adalah daerah pertambangan, Morowali dan sekitarnya, kemudian juga Bantaeng. Bantaeng ini juga smelter dibantu dengan UMKM. Berikutnya, kemiskinan. Nah, tingkat kemiskinan ini menjadi prioritas utama sekarang. Jadi bagaimana kita bisa menurunkan kemiskinan, dan sekarang ini juga ya lebih mendetail lagi, kemiskinan ini masuk pada kemiskinan ekstrim. Apa itu kemiskinan ekstrim? Bahwa kemiskinan itu adalah orang-orang yang by name by address ini yang memang akses terhadap kesehatan, terhadap makan minum itu, air bersih itu sulit. Nah, inilah yang nanti didekati hingga tahun 2024 dengan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022. Berikutnya. Rasio Gini. Kalau rasio Gini kita ini masih di 0,365 dan ini menunjukkan perbaikan. Kemudian untuk di kabupaten kota, ini rasio Gini yang paling besar itu ada di Kota Makassar. Jadi ini ditengarai karena beragamnya lapangan usaha sehingga rasio Gininya ini menjadi besar. Berikutnya TPT. Nah, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan ini 4,51 dan kemarin kita sudah melihat ini menyangkut tingkat pengangguran terbuka. Itu banyak dari anak-anak SMK justru yang menganggur. Nah, ini yang menjadi persoalan, sehingga nanti kita di Bapelitbangda Provinsi sekarang ini lagi meneliti kenapa bisa ada vokasional yang awalnya memang kita arahkan itu untuk langsung masuk ke pekerjaan, justru itu yang menjadi terbesar di dalam TPT ini, tingkat pengangguran. Nah, kemudian IPM. Kalau IPM kita ini masih di angka 72,82 dan IPM ini dibentuk dari 3 komponen rata-rata lama sekolah, kemudian komponen angka harapan hidup, dan komponen pengeluaran non konsumsi. Nah, di Sulawesi Selatan ini kita kesulitan di peningkatan IPM ini karena rata-rata lama sekolah. Dan ini memang butuh waktu yang lama untuk peningkatan IPM. Nah, untuk IPM di Makassar ini sudah masuk pada sangat tinggi di 83,32. Nah, saya masuk di prioritas pembangunan daerah. Bapak Ibu sekalian, pendekatan perencanaan itu adalah pendekatan bagaimana masalah dan potensi. Masalah yang dihadapi oleh pemerintah provinsi itu adalah menurunnya belum stabilnya pertumbuhan ekonomi. Akibat dari COVID tadi itu pertumbuhan ekonomi itu masih belum stabil. Kemudian rendahnya IPM Sulsel terhadap IPM nasional tadi sudah disampaikan. Masih tingginya angka kemiskinan. Kita di sini masih lumayan angka kemiskinannya. Kemudian tingkat pengangguran, ketimpangan pendapatan, kemudian tata kelola pemerintahan yang belum optimal, kemudian masih tingginya ketimpangan wilayah, belum optimalnya pengolahan sumber daya air yang berkelanjutan. Kemudian isu strategis global yang ada yang menjadi dasar dari rakyat yang lebih baik, bebas dari kelaparan, bebas dari kemiskinan dan seterusnya. Kemudian perubahan iklim. Apa yang kita alami beberapa waktu lalu itu merupakan ekses dari perubahan iklim. Banyak intensitas hujan yang tiba-tiba, kemudian pergeseran musim hujan ini sangat mempengaruhi kita, utamanya di pertanian. Nah, kemudian transformasi digital ini juga yang mau tidak mau ini akibat dari COVID. Ini ada sisi positifnya bahwa kita ini sudah bertumbuh sebenarnya sudah 10 tahun.
Artinya bahwa kalau tanpa ada apa-apa maka kita baru berada pada tahap digital seperti ini 10 tahun depan. Oke. Kemudian isu lainnya adalah SPM, bonus demografi, meningkatnya pelayanan bagi seluruh masyarakat dan seterusnya. Lanjut. Boleh sedikit dipercepat, Pak? Ya Pak, ya Bu. Berikut. Nah ini tema RKP adalah mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kemudian tema RKPD provinsi adalah peningkatan pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan yang inklusif. Artinya bahwa semua orang harus mendapatkan pemerataan pembangunan. Berikutnya. Ini adalah prioritas nasional, bagaimana prioritas nasional dan yang seperti tadi disampaikan bahwa ini sinkronisasi antara nasional, provinsi dan kabupaten kota. Kemudian, ini prioritas pembangunan tahun 2024. Kita pindah ke sebelahnya saja. Nah, jadi prioritas itu adalah peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif. Ini dihitung dengan indeks reformasi birokrasi, kemudian nilai sakit dan indeks pelayanan publik. Kemudian peningkatan pembangunan infrastruktur dihitung dengan indeks Williamson dan indeks layanan infrastruktur. Kemudian peningkatan produktivitas nilai tambah, produktivitas total daerah, pertumbuhan ekonomi dan seterusnya. Jadi ini adalah prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan yang nanti akan dilaksanakan di tahun 2024. Berikut langsung ke arah kebijakan. Lagi, ya ini. Jadi di arah kebijakannya itu adalah pertama adalah peningkatan penguatan sistem manajemen pemerintahan. Karena kita tata kelola pemerintahan yang mau diperbaiki, kemudian tata laksana dan kinerja pemerintahan daerah, peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel. Kemudian peningkatan akses data, informasi dan inovasi serta kualitas pelayanan publik. Kemudian untuk meningkatnya aksesibilitas infrastruktur, itu ada arah kebijakannya adalah pemerataan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan peningkatan ketaatan penataan ruang. Berikutnya. Kemudian untuk meningkatkan kualitas dan penyerapan tenaga kerja, arah kebijakannya adalah peningkatan akses terhadap penciptaan lapangan kerja dan kesempatan kerja serta kesejahteraan tenaga kerja. Arah kebijakan berikutnya adalah peningkatan kualitas dan partisipasi angkatan kerja di berbagai bidang. Kemudian peningkatan pertumbuhan ekonomi itu adalah peningkatan pengembangan potensi komunitas unggulan berdasarkan potensi wilayah. Jadi ini memperpanjang rantai nilai. Kemudian peningkatan pelaksanaan dan sarana destinasi pariwisata, kemudian peningkatan nilai investasi melalui promosi potensi daerah dan penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah. Untuk penurunnya kesenjangan itu hilirisasi produk berbasis sumber daya alam, kemudian untuk kualitas SDM itu peningkatan akses dan kualitas pendidikan menengah khusus dan vokasi. Dan dilanjutkan dengan peningkatan sarana, prasarana dan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Berikutnya. Kemudian peningkatan upaya preventif stunting dengan peningkatan lintas sektor ini adalah kebijakan nasional yang kita masukkan karena kita juga banyak stunting di sini. Kemudian peningkatan kapasitas partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi sosial dan lapangan kerja formal, peningkatan pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga dan pemenuhan. Bapak Enda dulu. Kemudian ini adalah yang terakhir. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan perubahan iklim ini selaras dengan tadi Makassar Resilient. Jadi kita di sini pengintegrasian tujuan pembangunan, adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim serta mengimplementasi pembangunan rendah karbon. Jadi inilah yang dan yang terakhir ini adalah target pembangunan Kota Makassar bahwa laju pertumbuhan ekonomi dia ada 4,71 sampai 7,11, kemudian tingkat kemiskinan itu 4,07, tingkat pengangguran 12,52, Gini rasio 0,399 dan IPM 83,58. Demikian arah kebijakan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih Bapak Fidan Hussein Asus Eshut MTMA yang telah menyampaikan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Narasumber kedua pada siang hari ini saya mempersilahkan ke Bapak Sekretaris Bapenda Kota Makassar, Bapak Muhammad Fuad Arfandi SSTP MM yang akan menyampaikan arah kebijakan pendapatan. Nah ini penting, arah kebijakan pendapatan Kota Makassar tahun 2024.
berapa prediksi pendapatan kita di 2024 itu sangat menentukan berapa nanti yang akan kita belanjakan. Waktu dan tempat saya persilahkan sama dengan dari provinsi mulai mengefektifkan waktu dalam 10 menit. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang hormat para kepala SKPD, yang berkeluarga besar seluruh negaranya, luar negeri, Bapak Ibu para asisten staf ahli yang berkeluarga besar, yang saya hormati Bapak Ibu para pemimpin pasar, yang saya hormati juga karena semua yang ini dari siapa yang berbicara dari kepala pemimpin besar, yang saya hormati juga Bapak Ibu dan organisasi dan sebenarnya juga Bapak Ibu dari pada kesempatan ini. Sebuah baik yang kita lakukan lebih semua sehingga kita dapat bisa menjadi betul-betul dengan baik mengikuti usaha menghilangkan yang besar. Itu baru kita bisa menyampaikan yang jelas mulai terima kasih. Yang pertama sebagaimana kita bahas mengenai tahun 2021 tentang rencana pembangunan yang dilakukan pasar. Karena disebutkan bahwa revolusi sumber daya manusia dan kecepatan revolusi berkreasi menuju SDM kota ini dengan ukuran berbagai musuh dari diskursi. Di dalamnya satu step produksi, dua ini musuh dari diskursi. Bahkan kalau musuh penyumbang dari batas kebebasan satu termasuk dan isinya dari nah, bila kita berbicara tentang kehidupan target atau begitu kita bukan satu jumlah sekali dan itu tidak adalah kita dapat segala sesuatu yang kita nah ini kita menggunakan barang-barang yang baik atau investasi pasar ada kemungkinan buat investasi yang melakukan itu berada pada 309 dan bulan ini sampai kemarin cenderung fluktuatif pada 2019 dan 2021 begitu lewat 2019 dan pada tahun 2020 berdasarkan data relokasi anak dan dapat Makassar provinsi sebelah kita berada di angka 1,7 triliun lebih. Realisasi ini berkaitan dengan 2019 hasil pengolahan PPN dan kesehatan dan yang lain dan besar. Nah, kita lebih dari jenis lain kita yang di organisasi biasa yang mana dari sulit sekali. Dan pada ini sebenarnya jualan barang semua dapat di pasar. Jadi kita mulai juga jualannya harus di jualan dari pasar dan mas. Itu organisasi itu kan di bawah satu triliun berapa bulan kita 635,64 triliun. Kalau kita sumber itu sampai pada proses itu mampu terus di angka 1,6
Begitu masa pandemi COVID-19 di tahun 2020, organisasi Kalimantan Selanjutnya cukup karena 9 bulan tadi pada masa pandemi seluruh sektor-sektor yang ada di negara kita termasuk Kabupaten Makassar itu terdampak terhadap pandemi COVID, sehingga penerimaan kita baik itu dari pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan langsung anjlok berada pada angka 890,31 miliar lebih. Namun alhamdulillah perjalanannya tahun 2021 sampai dengan 2022 kita alhamdulillah berhasil dan pada tahun 2020 realisasi satu tema satu saya realisasi kita di atas pada tahun 2019 realisasi retribusi kita itu berada di angka 130,73 miliar lebih, yang mana realisasi retribusi ini dikelola oleh sejumlah tapi diantaranya ada dinas kesehatan, dinas pekerjaan, dinas penataan, dinas perdagangan, kita masuk di dinas kecamatan dan perizinan. Kita itu di atas perjalanannya sampai dengan 2024 memang ada hubungan yang signifikan dengan 2017. Ini sesungguhnya disebabkan pada tahun 2017 yang lalu sakit kita dan itu seharusnya mendapatkan undang-undang baru sehingga pemerintahan distribusi yang tahun retribusi rumah sakit kita yang distribusi akhirnya berjalan untuk sama. Pada tahun 2017 realisasi distribusi kita mengikuti bahkan seperti mengalami fluktuasi pemilihan kebersamaan di tahun 2021 sehingga bisa bangkit kembali dan kita realisasi hasil ekonomi yang misalkan dengan sekali kemudian usaha media sebagai artinya terus pernikahan besar dan menggunakan lagi dan tahun ini masih berjelas itu diawali dengan realisasi dan kita berarti semua skema untuk ini mesin dan tahun ini berarti sebentar angka itu terus mencapai ini tentunya jalannya selanjutnya masih panjang bekerja fluktuatif dan terakhir tentang figur dan realisasi untuk pengelolaan program kita berangkat dari akan mengangkat luar. Selanjutnya jika kita melihat sasaran yang tadi yang sah ini merupakan tendensi karena juga kalau sejumlah OPD di antaranya pemerintahan keuangan dan keuangan ada dinas pertanian dan pemerintah dan ada rumah sakit yang daerah dan beberapa institusi dengan organisasi pada tahun 2015 untuk pada satu dan mengambil sebuah dan memulai sebenarnya ini sebenarnya merupakan kebijakan pada tahun 2017 sesuai dengan soal dana BIS. Pada saat itu dana BIS masuk sebagai komponen lain-lain keadilan sah. Kemudian pada tahun 2020 kebijakan dari pemerintah berubah lagi sehingga jalan sampai tahun 2020 realisasi UMR usaha kita berada pada 111,59,1,59 miliar lebih. Itu merupakan gambaran terkait dengan capaian realisasi kita yang merupakan salah satu hal yang menjadi tolak ukur kita atau hal yang perlu kita cermati dalam penyusunan proyeksi ke depan. Jika kita melihat proyeksi kita di tahun anggaran 2020, proyeksi kita sebagaimana dengan dokumen perencanaan yang kalau kita susun untuk dokumen perencanaan kita
Proyeksi target pendapatan dari daerah itu kita proyeksikan berada pada angka 2,30 miliar lebih, dengan rincian pajak daerah diproyeksikan pada angka 1,88 triliun lebih, kemudian kontribusi daerah sebesar 198,75 miliar lebih, hasil pengolahan kekayaan daerah dipisahkan 75,97 miliar lebih, dan lain-lain pengaduan sah 145,42 miliar lebih. Tentunya kita harapkan ada konsistensi terhadap dokumen perencanaan yang kita susun, termasuk diantaranya kita mengharapkan proyek-proyek strategis yang telah kita investasi pada tahun anggaran 2023 ini, kita harapkan bisa berjalan optimal sampai dengan akhirnya tahun anggaran 2023, agar supaya kita menjadi beban pembangunan pada APBD kita di tahun 2024 yang akan datang. Nah, jika kita proyek ini merupakan selanjutnya gambaran yang pertama sebenarnya sudah menunjukkan di awal untuk pemerintah sebenarnya perhitungan dari anggaran pendapatan Makassar sebagai jenis pajak yang dikelola oleh Badan Pendapatan Makassar. Kemudian untuk retribusi daerah ada sejumlah SKP. Yang pertama ada retribusi pelayanan kesehatan, itu dikelola oleh Dinas Kesehatan. Kemudian ada retribusi pelayanan persampahan dikelola oleh bersama di kecamatan. Selanjutnya ada retribusi pelayanan pemakaman pengaduan itu dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup. Ada retribusi pelayanan kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan. Ada retribusi pelayanan pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Ada retribusi penyediaan dan penyerapan bagus oleh Dinas Pekerjaan Umum, dan ada retribusi penyelamatan interaktif oleh Dinas Perdagangan. Kemudian ada retribusi jasa usaha, ada sejumlah OPD juga di dalamnya, Dinas Pertanahan, Dinas Perikanan, Perhubungan Perdagangan, dan kemudian ada retribusi perizinan tertentu, ada Dinas Penataan Ruang, Dinas Perdagangan, dan Dinas Perhubungan. Next. Selanjutnya, hasil pengolahan pemeriksaan yang merupakan contoh kita dan kita. Yang kedua, sebagian sebagai perusahaan milik umum, badan usaha milik daerah. Sebagaimana yang sudah kami sebutkan tadi, ada 6 bagian kita, perendah minimum, terus sudah pasar, terus sudah parkir, PDRPH, terus yang berdosa. Kemudian bagian laba atas penghasilan modal pada badan usaha milik negara, dari Bank Sosial dan Cuma, dan yang terakhir sudah bagian laba atas penghasilan modal pada perusahaan milik swasta, yaitu dari PT GNTD. Next. Kemudian ini juga ada sejumlah strategi kami, ada Dinas Pertanahan, ada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, ada Dinas Lingkungan Hidup, BPKAD, dan Dinas Kesehatan Kota Makassar. Selanjutnya, ini merupakan beberapa hal yang mungkin akan menjadi hal-hal faktor yang mempengaruhi kita pada tahun datang. Jadi sebagaimana kesempatan ini mohon izin kami laporkan, kami sampaikan bahwa ini dengan disebutkan memenuhi nomor 1 tahun 2020 dan kemudian pembangunan pusat dan pemerintahan daerah atau biasa kita sebut dengan undang-undang HKP, di mana di dalamnya pasal 90 mengamanatkan bahwa seluruh jenis pajak dan jenis retribusi, subjek pajak dan subjek retribusi jenis pajak. Jadi sehingga insya Allah kondisi sekarang kami lakukan bahwa yang tidak kita penting itu kalau selesai tahapannya pada harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan. Bahkan kemarin alhamdulillah pemerintah Kota Makassar salah satu dari yang menjadi daerah kepentingan harmonisasi dan juga dari distribusi daerah kan Kementerian Hukum dan HAM wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Tentunya diharapkan nanti pada ini sejumlah komponen-komponen pajak dan retribusi kita yang mana dilakukan penyesuaian baik dari segi jenis pajaknya maupun jenis retribusinya, penyesuaian dari tarifnya dan sebagainya. Ini merupakan hal yang dapat mendorong peningkatan PAD kita di tahun yang akan datang. Kemudian selanjutnya next. Ini merupakan sedikit gambaran strategi dan inovasi kita yang akan kita sebagaimana kita ketahui yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Badan Pendapatan Daerah juga Kota Makassar,
Seiring dengan telah dilaunchingnya aplikasi pajak terintegrasi dan terdigitalisasi, biasa kita sebut dengan aplikasi Pakinta, insya Allah di tahun yang akan datang akan dilakukan sejumlah pengembangan, baik itu pendaftaran wajib pajak secara online, kemudian pelaporan pajak self assessment secara digital, ada fasilitas QR Code untuk pembayaran pajak, dan kemudian perluasan pembayaran pajak secara digital sehingga memberikan kemudahan kepada masyarakat Kota Makassar dalam melakukan pembayaran pajaknya, sehingga diharapkan penerimaan PAD kita semakin efektif dan semakin optimal pada tahun yang akan datang. Kemudian yang satunya yang kedua, ada upaya terkait ini next. Ini merupakan sedikit gambaran terkait dengan statistik aplikasi Pakinta. Jika kita melihat progresnya sejak di-launching pada bulan April tahun 2022 yang lalu, jumlah pengguna yang telah mendownload aplikasi ini sebanyak 649 pengguna. Maksudnya pada bulan Februari 2023, dan akses sebanyak 689 akses, yang mana kalau kita lihat total aksesnya sampai dengan posisi terakhir berada pada angka 160.520 akses, dan yang paling terbanyak diakses adalah terkait dengan pajak bumi dan bangunan. Jadi sehingga melihat statistik ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa dengan di-launching aplikasi Pakinta ini secara tidak langsung memang kita mengambil kesimpulan sangat memudahkan masyarakat Kota Makassar dalam melakukan pengecekan dan pembayaran pajaknya khususnya terkait dengan PBB. Nah, selanjutnya strategi inovasi kedua adalah pemotongan super digital PBB. Ini yang kita akan tetap lanjutkan seiring perjalanan waktu kita. Pada tahun 2022 yang lalu ada dilakukan pemotongan data digital PBB pada 2 kecamatan, yaitu pada Kecamatan Cimalabu dan Kecamatan Manggala. Yang mana kalau kita lihat hasil dari pemotongan ini terdapat kenaikan data PBB kita yang cukup signifikan. Pada Kecamatan Cimalabu ada kenaikan 46% dan Kecamatan Manggala ada kenaikan 58%. Dan insya Allah di tahun 2022 ini pemotongan data digital PBB akan dilakukan pada 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Cimalabu. Insya Allah akan menyusul lagi pada kecamatan-kecamatan lainnya pada tahun-tahun yang akan datang. Selanjutnya, ini merupakan sedikit gambaran terkait dengan hasil pemutaran data digital kita, yang mana sebelumnya blok PBB kita sifatnya masih belum terlalu rinci, masih belum menggambarkan kondisi yang sesungguhnya, sebagaimana arahan dari Bapak Wali Kota Makassar pada Rakorsos tahun yang lalu. Diharapkan kita sudah mulai bergerak ke metaverse. Salah satunya kita berupaya bagaimana untuk data PBB kita bisa lebih kita digitalkan melalui proses pemutakhiran data PBB ini. Selanjutnya yang ketiga terkait dengan strategi yang ditempuh untuk peningkatan pajak daerah adalah master plan reklame. Sebagaimana kita ketahui, master plan reklame ini insya Allah akan dilaksanakan di tahun 2023 dengan tujuan sebagai pedoman penyelenggaraan reklame yang memperhatikan estetika kota, tata ruang, dan sosial budaya kita yang ada di wilayah Kota Makassar. Ini juga seiring dengan program Bapak Wali Kota Makassar next terkait dengan Bundaran Tamalan Rea next, dan sekaitan dengan konsep dari Bapak Wali Kota Makassar untuk Smart Panyingkulu untuk reklame kita di tahun yang akan datang. Selanjutnya next, yang terakhir adalah terkait dengan tapping box berbasis door prize, yang mana insya Allah nanti ini akan menjadi upaya kita bagaimana mendorong masyarakat untuk lebih tertib untuk mengambil struk makanannya dari sejumlah rumah makan, restoran yang ada di wilayah Kota Makassar, yang mana nanti struk makanan ini akan dilakukan semacam pengundian, berhadiah, ada door prize kepada masyarakat yang akan mendapatkan undian dari struk makanan yang dikumpulkan dari setiap transaksi para restoran-restoran ataupun rumah makan yang ada di wilayah Kota Makassar. Next, terakhir tentunya jika kita berbicara terkait dengan peningkatan PAD, tentunya tidak terlepas dari sinergitas beberapa unsur. Yang pertama, kita tentunya membutuhkan dukungan dan pengawasan dari para Forkopimda kita di Kota Makassar, baik itu Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, kemudian supporting dari pihak TNI, Polri, dan Kejaksaan. Kemudian yang kedua, tentunya untuk mengoptimalkan PAD kita di tahun yang akan datang, dibutuhkan sinergitas dengan seluruh SKPD pengelola pendapatan,
Tadi sudah kami sampaikan SKPD pengelola pendapatan, dan bahkan memang kita sudah lihat tadi hilirisasi ini. Kita harapkan kepada semua ini bagi teman tersebut pengelola kemungkinan pengelola produksi teman-teman dan seluruh kecamatan untuk bisa berkembang di tahun yang akan datang, sehingga PAD kita bisa mencapai minimal 50 sebagai arahan dan masukan dari Bapak Wali Kota Makassar. Jadi yang kedua tentunya tidak terlepas untuk membangun PAD ini memberikan sebagian atau masukan, bimbingan dan arahan-arahan dari para akademisi kita, dari para guru, dari para lokal influencer dan stakeholder ini, bagi pemimpin bimbingan arahan di BPK dan BPKAD, pendampingan dan konsultasi dari aktif kita, dan tentunya seluruh pihak yang menunjang penerimaan itu mencapai minimal 2 triliun. Next. Sekian paparan kami terkait dengan gambaran pengelolaan PAD 14 kita untuk tahun anggaran 2024. Jika ada yang bertambah dengan doakan, bagi yang terbuang laut, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menunggu pada Muhammad Fuad Arfandi dan Bapak dan Ibu, tadi ada yang terakhir tuh klip makanan. Ternyata mulai kapan itu Pak? Jadi klip makanannya biasanya kan kita kalau sudah makan kan langsung ambil, tapi kayaknya buang gitu ya. Ternyata itu nanti akan diundi. Ya, jadi jangan sekarang buang slip makanannya, sampai kita dapat door prize ya. Dan alhamdulillah menghabiskan waktu 15 menit Pak, tadi 10 menit, tapi karena memang di mana-mana soal bagaimana cara kebijakan pendapatan. Biasanya kalau mencari uang memang sepertinya agak lama gitu ya. Jadi nggak apa-apa lah, kita toleransi. Nah, biasanya untuk membelanjakan uang itu sebenarnya pasti tidak selama mencari uang. Karena itu saya berharap dari Bapak Iswadi pada CSE MSI, Sekretaris BKAD Kota Makassar, diharapkan bisa mengefektifkan waktu 10 menit untuk belanjakan bagaimana arah kebijakan belanja Kota Makassar tahun 2024. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Terima kasih Ibu Moderator atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pimpinan SKPD, para staf ahli penasihat Bapak Wali Kota, para forum LPM yang hadir di tempat ini, para undangan sekalian yang sangat berbahagia. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kebijakan pengelolaan APBD berdasarkan apa yang menjadi kewenangan dari BPKAD. Saya langsung saja mungkin. Yang pertama, norma umum penyusunan APBD. Satu hal terkait dengan APBD kita dan termasuk acara yang hari ini sementara berlangsung, sesungguhnya adalah bagian daripada upaya kita memperbaiki kualitas APBD kita. Kita masuk dalam tahapan musrenbang yang notabene hari ini menghadirkan seluruh stakeholder agar betul-betul APBD kita itu bukan cuma sekedar tepat waktu kita sampaikan ke DPR pengesahannya, tetapi memang betul-betul berkualitas. Normanya adalah tentu yang pertama sesuai dengan kebutuhan daerah. Yang kemudian yang kedua adalah berdasarkan dokumen perencanaan. Jadi setelah ini RKPD disusun, itu kami di BPKAD akan menyusun KUA dan PPAS. Rujukannya tentu apa yang disimpulkan pada forum hari ini. Kemudian yang berikutnya adalah perlu kita ingat bahwa APBD ini mengemban fungsi yang tentu saja bersesuaian dengan apa yang menjadi kebutuhan seluruh stakeholder. Fungsi-fungsi yang terkait dengan fungsi alokasi yang tentu saja isinya bagaimana kemudian
APBD ini mampu menjawab kebutuhan masyarakat terkait dengan tingkat pengangguran, perekonomian, dan segala macam. Kemudian yang fungsi distribusi ini menyangkut dengan rasa keadilan, bahwa kemudian APBD ini mampu menyentuh seluruh stakeholder terkait dengan usulan-usulan yang tentu saja berkembang pada forum ini. Dan yang terakhir adalah fungsi stabilisasi, bagaimana kemudian fundamental perekonomian itu bisa dijaga secara seimbang. Kemudian masuk ke belanja daerah, dasar hukumnya harus jelas yang melandasinya. Kemudian next. Ini mungkin struktur APBD kita, ini mungkin untuk highlight saja, ada pendapatan, ada belanja dan pembiayaan. Oke, next. Ini pendapatan kita untuk tahun 2023. Tadi teman-teman sudah menjelaskan kebijakan pendapatan khusus untuk pendapatan asli daerah. Stretching point yang ada di kami di BPKAD terkait dengan pendapatan transfer. Pendapatan transfer kita, proyeksi yang dari 2024 ini sedikit menurun dengan proyeksi yang terjadi pada tahun ini karena baseline datanya adalah diambil dari dokumen perencanaan. Bukan tidak mungkin bahwa pendapatan dari transfer kita ini bisa jauh lebih tinggi meningkat dari tahun sebelumnya. Kemudian harus didukung dengan pencapaian kinerja pengelolaan keuangan yang diambil oleh seluruh SKPD pengelola dana transfer. Saya mau mengingatkan kepada kita semua terkait dengan dana-dana pembiayaan pengalokasian belanja yang sumber dananya dari pemerintah pusat, mohon untuk segera dilakukan secara tepat waktu proses penyampaiannya, baik itu dak fisik maupun dak non fisik. Ini berpengaruh dengan pendapatan transfer kita untuk tahun selanjutnya. Demikian juga halnya dengan performance penyelenggaraan pemerintahan kita, LPP kita, dan insya Allah juga terkait dengan performance tanggung jawaban pengelolaan keuangan yang saat ini kami di BPKAD sedang mendampingi tim BPK untuk pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2022. Ini sangat berpengaruh terkait peningkatan pendapatan transfer kita untuk tahun depan. Saya kira itu untuk pendapatan. Oke, skip. Nah, kita bicara belanja. Belanja daerah ini yang menjadi core dari kami di BPKAD. Secara umum belanja terbagi 4, ada belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Dengan pembagian masing-masing rinciannya. Oke, sedikit. Terkait dengan belanja operasi, belanja pegawai ini sama dengan kebijakan yang telah tahun-tahun sebelumnya. Peruntukan untuk CPNS D dan P3K. Kemudian ada alokasi yang harus terpenuhi 30%, terus kemudian TPP dan akres untuk gaji. Kemudian belanja dan jasa memperhitungkan estimasi persediaan dari tahun sebelumnya yang sudah ada, terus mengambil asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dalam menyusun belanja barang dan jasa, dan terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya tentu merujuk kepada Kepres nomor 16 tahun 2018. Tentang belanja hibah dan bantuan sosial, kita punya perwali nomor 23 tahun 2021 tentang tata cara pengambilan pelaksanaan, penyesuaian dan pengendalian serta monitoring untuk belanja hibah. Oke, skip. Ini mungkin belanja modal, kita lewati saja, skip. Belanja tidak juga, ini orang antisipasi kondisi keadaan darurat yang mendesak, dan ini juga anggaran belanja tidak terduga ini berada di sama di BPKAD untuk keperluan anggarannya. Kondisi yang harus terpenuhi dalam mereka untuk pencairannya nanti untuk kondisi darurat yang mendesak. Oke, skip. Oke, kita masuk ke proyeksi belanja kita. Belanja kita untuk tahun 2024 sama konteksnya dengan pendapatan tadi. Baseline datanya adalah dokumen perencanaan yang ada. Kita melihat bahwa alokasi proyeksi belanja kita ada pada angka 4,6 triliun.
menurun dari tahun sebelumnya, tetapi ini tentu saja bisa ditimbang pada saat kita dalam tahap proses penyusunan perencanaan. Bisa jadi angka ini akan sangat fluktuatif berkembang nanti pada saat kita menyusun KUAP PAS, nanti pada saat tahapan penyusunan APBD. Oke, skip. Ya, secara umum kebijakan penganggaran belanja untuk tahun 2024 yang ingin kami sampaikan dari BPKD yang pertama tentu harus mendukung visi misi Bapak Wali Kota Makassar terkait dengan program pemulihan ekonomi kota Makassar dengan konsep Money Follow Program. Yang kedua adalah pemenuhan belanja pelayanan dasar dan standar pelayanan minimal. Ini juga diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam konteks menyusun APBD. Kemudian berikutnya adalah penyusunan APBD terkait belanja dilakukan asistensi lebih cepat dan tahapan penyusunan perencanaan RKPD. Ini yang kami juga berupaya pada saat teman-teman di BPDA seperti saat sekarang melaksanakan menyusun RKPD, kami pun di BPKAD sebenarnya sudah melakukan pemanasan untuk bisa lebih cepat lagi. Karena antara RKPD dengan PPKS ini kurang lebih 2 minggu saja. 2 minggu. Makanya kita menyusun RKPD dengan basis aplikasi sudah sedetail dan serinci mungkin. Kami di BPK sudah masuk ke tahapan untuk melihat itu. Sebelum memang secara resmi tahapannya pindah dari teman-teman sepeda masuk ke kami di BPKD. Selanjutnya adalah pemilu dan pilkada serentak ini tentu akan mempengaruhi kondisi belanja APBD kita karena kita harus menyiapkan alokasi anggaran untuk pilkada nanti ke depan. Kemudian kebijakan selanjutnya terkait dengan belanja adalah penggunaan aplikasi SIPDRI yang saat ini mungkin kalau dari RKPD sudah menggunakan di tataran perencanaan SIPDRI ini, dan kami juga nanti akan masuk ke di tahapan penganggaran untuk menggunakan SIPDRI ini. Kemudian HSB, HSPK, SBU, dan SSA ini adalah instrumen dalam rangka menyusun RKA yang tentu dari seluruh usulan-usulan yang berkembang dalam forum ini. Kemudian sisanya nota kesepakatan tahun jamak, ini juga menjadi hal yang penting untuk kita anggarkan di tahun berikutnya. Selanjutnya hal-hal yang mempengaruhi mungkin sama tadi saya sampaikan pilkada serentak, Makassar Incorporate ini juga kalau terbentuk akan cukup menyedot kita punya APBD. Kemudian kegiatan strategis yang tidak terlaksana tahun ini itu akan menjadi beban APBD tahun 2024. Ini juga menjadi stretching kita kepada teman-teman, tolong. Kemarin waktu rakorsus Bapak Kepala BPKD sudah menyampaikan serapan kita masih di tahapan 5% untuk belanja. Kalau kegiatan strategis Bapak Wali Kota tidak terlaksana untuk tahun 2023 menjadi beban APBD tahun 2024 ketika dia sudah berkontrak. Kemudian yang mempengaruhi APBD kita selanjutnya adalah saya sampaikan dari sisi pendapatan tadi, alokasi pendapatan dana transfer kita. Oke, lanjut. Kita mau bicara dana kelurahan. Terkait dengan dana kelurahan, ini juga menjadi hal yang penting karena kita tahu bahwa musrah ini berasal dari usulan-usulan yang ada di masyarakat. Dana kelurahan kita ini sudah diatur di Permendagri 130/2018. Kita punya Perwali nomor 28 tahun 2020 tentang tata cara pengelolaan dana kelurahan. Oke, skip. Kita mau memotret sebenarnya kondisi hal-hal yang sering menghambat terapan atau pelaksanaan dana-dana kelurahan yang sementara berjalan. Saya mendapat gambaran bahwa dana kelurahan kita tahun 2023 banyak yang tidak bersesuaian kode rekeningnya. Nah, inilah yang sudah bahwa permasalahan dana kelurahan kita itu pertama ya tidak disiapkan RAB dan KAK sehingga tidak bersesuaian lagi dengan yang direncanakan. Kemudian pemilihan kode rekening, kemampuan SDM teman-teman kelurahan dan kecamatan, kebutuhan titik yang tidak terkoordinasi dengan baik sehingga double, kemudian juga pelaksanaan yang berubah-ubah, kemudian pelaksanaan pekerjaan yang sering ditunda. Ini kita potret dari
pelaksanaan dana PKH yang ada, karena setiap hari kami di BPKD menerima surat untuk melakukan perubahan rincian besaran anggaran terkait dengan ini. Oke, next. Ini pembiayaan, proyeksi pembiayaan kita untuk tahun 2024 sesuai dengan dokumen perencanaan kita adalah 50 miliar untuk Silpa. Oke, next. Nah, ini mungkin terakhir kebijakan pengelolaan barang milik daerah. Saya juga ingin menyampaikan karena kami di BPKD kita cuma mengurus uang, tetapi juga mengurus barang atau aset. Bahwa tahun depan, tahun 2024, ada mekanisme 5 tahunan yang berlangsung di pemerintah kota, yaitu kita akan melakukan sensus barang 5 tahunan. Kemudian kebijakannya adalah standar kebutuhan barang, ketiga digitalisasi pengelolaan milik daerah tanah dan memanfaatkan JIS. Kemudian penyusunan IKBRD ini sangat bersesuaian dengan konteks perencanaan dan penganggaran yang harus juga tepat waktu. Kemudian penyesuaian penetapan jumlah berdasarkan Kementerian tahun 2021. Oke, next. Saya kira itu kami dari BPKD. Sekiranya ada hal yang kurang dari pemaparan kami mohon maaf. Sisanya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus kepada Bapak dari Sekretaris BKD dan menghabiskan waktu 14 menit. Alhamdulillah. Ya, baik Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama menyimak pemaparan Kepala Bapeda Kota Makassar, Bapak Helmi Budiman, SSTP MM, yang akan memberikan pemahaman ke kita atau informasi kepada kita tentang seperti apa arah kebijakan pembangunan Kota Makassar 2024. Waktu dan tempat Bapak Kepala Bapeda mohon bisa 10 menit karena kita ada tentu kita ini menyerap ide dan gagasan cemerlang dari Bapak dan Ibu yang ada di forum ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian yang terhormat, para tim ahli Wali Kota Makassar. Mohon izin Prof, mohon izin Ibu Dokter, kemudian para kepala KPD yang sempat hadir pada hari ini, para LPN, wakil kelurahan, para lurah, camat yang sempat hadir, yang tidak bisa kami sebutkan sesuatu. Mohon izin Ibu Moderator, waktunya cuma 10 menit diberikan, padahal materi saya ini banyak sekali Bu. Ya mudah-mudahan bisa kita rangkum, karena sebenarnya apa yang kami sampaikan hari ini, itu sesungguhnya kami sampaikan berulang-ulang kali, mulai dari musrembang kelurahan, musrembang tingkat kecamatan, dan yang terakhir kemarin pada saat forum lintas SKPD di Hotel Klarong. Baik, tentunya kalau berbicara masalah musrembang ini ya merupakan salah satu rangkaian series atau rangkaian kegiatan dari penyusunan program kegiatan, subkegiatan yang nantinya akan terekam dalam APBD kita. Nah, kemarin rembuk keluarga sudah dilakukan, kemudian musrembang tingkat kelurahan sudah dilakukan, musrembang tingkat kecamatan, kemudian forum SKPD sudah dilakukan juga oleh beberapa SKPD, dan terakhir kemarin forum lintas SKPD sudah kita lakukan juga. Sekarang tahapannya tentu sekarang kita masuk dalam musrembang RKPD. Insya Allah setelah musrembang RKPD kita lakukan, nanti selanjutnya akan ada penyusunan terhadap rancangan RKPD. Dan tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan, bulan Juni nanti tahun 2023 kita akan melakukan penetapan terhadap RKPD 2024. Boleh mungkin di materinya? Ya. Lanjut. Terus, di tema. Kalau kita berbicara masalah tema, ada 2 tema yang menjadi poin penting. Tema untuk RKPD Provinsi, ini sudah disampaikan kemarin, peningkatan pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan yang inklusif, sedangkan untuk tema nasional, mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, yang menjadi poin penting sebenarnya, selanjutnya, ada beberapa arahan Bapak Presiden pada saat 2023
tanggal 24 Januari dan terakhir kemarin pada saat Rakornas PB atau penanggulangan bencana. Yang pertama untuk mengenai inflasi. Bagaimana caranya seluruh pemerintah kota ini menyiapkan anggaran untuk pengendalian inflasi. Dan yang kedua untuk kemiskinan ekstrim. Yang ketiga, bagaimana caranya kita mendorong menurunkan angka stunting di bawah 14% untuk 2024. Kemudian untuk penyelesaian masalah investasi di Indonesia. Kemudian bagaimana memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah. Nah, ini yang perlu saya cermati. Karena tadi ada kepala sekretaris Bapenda yang sudah berbicara masalah PAD kita. Bagaimana tadi Pak Sekretaris BPKAD berbicara masalah pengelolaan APBD kita. Apa yang kita lakukan tahun depan itu tidak lepas dari apa yang kita lakukan hari ini. Apa yang kita rencanakan 2024 tidak lepas dari apa yang kita lakukan di 2023. Itu ada koneksitasnya. Kalau kita melihat dari struktur APBD kita atau struktur yang akan kita masukkan dalam RKPD, selalu ada yang namanya silpa. Silpa itu apa? Silpa itu adalah sisa lebih perhitungan tahun anggaran. Atau ya dalam arti kata, dalam bahasa sederhananya ini adalah saldo tahun lalu. Bagaimana PAD kita? Sekarang kalau kita lihat tadi datanya yang sudah disampaikan oleh Pak Penda, bagaimana PAD kita tahun depan tidak ada kenaikan yang signifikan. Bagaimana tahun depan kita mau mendorong belanja kita kalau uangnya tidak ada. Nah sekarang bagaimana caranya kita meningkatkan PAD? Ya salah satu caranya adalah meningkatkan belanja. Meningkatkan belanja kapan? Bukan nanti, tetapi sekarang. Sekarang bagaimana caranya uang yang sudah kita, APBD yang kita sudah setujui kemarin di tahun 2022 untuk kita pergunakan di 2023 kita belanjakan dengan segera. Nah realisasi untuk berapa tahun lalu? Realisasi untuk tahun 2023 itu baru di angka 5%. Nah sangat disayangkan sebenarnya. Padahal kalau kita melihat rumus pembagian anggaran kas per triwulan untuk 2025 realisasi yang kita harapkan di tahun ini untuk triwulan 1 atau sampai dengan akhir masa periode bulan Maret itu kita harapkan di angka 25%. Artinya masih ada gap 20%. Kalau kita menahan belanjanya pemerintah kota atau kita menahan belanja tak semua di SKPD, otomatis tidak ada perputaran ekonomi. Ini rumusnya. Nah sekarang bagaimana caranya bapak-bapak, ibu-ibu, pemangku SKPD, pemangku jabatan, tolong kita laksanakan dengan segera karena ini juga sudah disampaikan oleh Bapak Presiden kemarin. Realisasi kita sangat-sangat rendah, baru 5%. Dan kalau kita buka datanya, realisasi untuk APBD Kota Makassar sebagian besar didominasi oleh gaji. Hanya gaji pegawai. Yang merasakan manfaat dari APBD kita hanyalah pegawai. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan masyarakat? Apakah kita tidak peduli dengan masyarakat? Kami, Bapeda, sudah merumuskan untuk tahun 2023 kita membagi uang ini sebagian besar kepada teman-teman kelurahan. Melalui dana kelurahan. Tahun lalu, dana kelurahan kita cuma di angka 150 juta. Tahun ini sudah kita naikkan 3 kali lipat, bahkan lebih, di angka 500 juta. Dengan porsi 400 juta. Yang akan terbagi untuk pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat, 50 juta digunakan untuk stunting, dan 50 juta kita akan gunakan untuk TB. Dan rumus yang sama, kita akan gunakan alokasi yang sama untuk 2024. Nah sekarang pertanyaannya, apakah dana kelurahan sudah jalan atau tidak? Gimana pertanyaannya kenapa tidak jalan? DPA-nya sudah ada. Kalau ada camat atau mungkin ada lurah yang belum memperoleh DPA-nya, minta segera. Ya sudah ada. Kalau sudah ada, tolong laksanakan dengan segera. Karena jangan sampai, mohon maaf, jangan sampai nanti dilihat realisasinya, belum realisasi ada pemotongan yang dilakukan oleh teman-teman di BPKD, daerah kelurahan paling pertama dipotong. Laksanakan dengan segera.
Kalau dana kelurahan bisa terlaksana dengan segera, otomatis belanja-belanja lainnya pasti akan didorong juga oleh kecamatan, oleh dinas teknis. Karena ini satu rangkaian yang cukup besar. Lokomotifnya besar ini, APBD kita. Berapa APBD sekarang? 5,6. APBD kita di angka 5,6 triliun sekarang. Ini luar biasa. Dan baru tahun ini baru menyentuh angka 5 triliun. Kita harapkan tidak hanya mungkin kelurahan, kecamatan, seluruh SKPD teknis ini tolong dorong belanjanya dengan segera. Jangan takut-takut, tidak usah takut. Yang penting tidak ada mensrea dan akusrea yang kita lakukan. Mensrea perbuatan niat jahat, dan kemudian akusrea perbuatan melawan hukum. Laksanakan dengan segera. Apa yang kita lakukan, apa yang kita sudah sajikan dalam APBD kita, ini kita pergunakan sebaik-baiknya, sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau kita tidak laksanakan, ya takutnya saya nanti ujung-ujungnya nanti akan dipotong pada saat perubahan. Itu menjadi poin penting. Kemudian poin ke-6 yang disampaikan oleh Bapak Jokowi kemarin pada saat rapat Forkopimda untuk menyusun master plan penataan kota, kemudian untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan, dan yang terakhir untuk menjamin kebebasan beragama. Nah, untuk poin 7, tentunya 2024, karena merupakan tahun politik, perlu kita perhatikan bahwa akan ada agenda besar kita. Otomatis, karena ada agenda besar, belanja-belanja kita akan kita dorong lebih banyak untuk pelaksanaan pilkada maupun pileg tahun 2024. Kemudian lanjut untuk berkaitan isu strategis, ada beberapa isu strategis berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM, kemudian kemacetan, persampahan, cadangan baku dan air bersih dan sanitasi, RTH, peningkatan imunitas kesehatan, dan yang terakhir peningkatan ekonomi yang kuat. Kemudian inilah permasalahan yang selalu terjadi bertahun-tahun di Kota Makassar, bagaimana peningkatan angka kemiskinan, kemudian tata kelola pemerintahan, kemudian belum optimalnya pelayanan publik yang somer dan smart, kemudian peningkatan pengangguran dan kemiskinan, kemudian ketimpangan pendapatan masyarakat atau Gini rasio, dan yang terakhir berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur perkotaan. Nah, kemarin kita juga sudah melakukan yang namanya Rakorsus. Kita sudah laksanakan di sana, kita sudah lihat realisasi bagaimana SKPD kurang maksimal dalam melakukan realisasi belanja di tahun 2022 kemarin. Jadi ada anomali yang terjadi di pemerintah kota ini. Kenapa? Tahun lalu teman-teman Bapenda ini sangat-sangat berhasil. Angka 1,3 triliun di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah kebangkitan ekonomi, itu luar biasa. Dan ini kita harus berikan apresiasi. Tetapi di satu sisi belanja kita sangat-sangat rendah. Rata-rata SKPD itu di bawah 80%. Bahkan untuk dinas PU 60%. Untuk dinas PU hanya di bawah kisaran 50-60%. Nah, sekarang tolong teman-teman SKPD, khususnya yang hadir, kenapa kami undang banyak SKPD hari ini? Mulai dari operator kelurahan, kasubag perencanaan, lurah, seluruh SKPD kepala bidang kami undang. Karena kenapa ini data dan faktanya bahwa kita lihat belanja kita cenderung tidak didukung oleh SKPD. Kita sudah merencanakan dengan baik, APBD kita disetujui dengan baik oleh DPRD, tetapi pada saat realisasi belanja ini sangat-sangat miris. Kami berharap tahun ini tidak terjadi lagi. Kami berharap anggaran kas yang kita sudah atur besar di awal tahun ini bisa kita support oleh SKPD. Jangan hanya memperhatikan belanja-belanja gaji saja dan belanja TPP saja. Jangan. Tolong belanja kita didahulukan belanja kepada masyarakat. Pelaksanaan rapat-rapat kegiatan ini juga sangat berkaitan dengan belanja terhadap masyarakat. Karena kalau kita misalnya belanja, taruhlah kita memesan catering, tentunya pengusaha-pengusaha catering di kota ini pasti akan belanjanya di pasar juga. Akan ada permintaan, akan ada
domino efek dari pemesanan yang kita lakukan. Ini kita berharap hal yang sama dilakukan oleh SKPD. Karena kita menargetkan tahun depan PAD kita minimal kurang lebih 2 triliun. Kemudian ini tadi kami sampaikan ada beberapa data. Pertama, pertumbuhan ekonomi kita cukup baik, 5,4, tetapi boleh kita buka. Pertumbuhan ekonomi kita sebagian besar tidak didukung oleh realisasi yang ada di SKPD. Karena kita menahan belanja di tahun lalu. Sekarang kami minta, ini berkali-kali kami sampaikan, tolong prioritaskan belanja APBD kita di tahun 2023 ini. Tolong. Karena kenapa? Penentu perputaran atau pemulihan ekonomi itu sebagian besar ditopang oleh pemerintah nantinya. Lanjut, berkaitan dengan capaian pembangunan Kota Makassar. Kemudian lanjut untuk persentase penduduk miskin, ini juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Rasio Gini kita ada peningkatan, ada gap antara masyarakat kita di Kota Makassar, kemudian tingkat pengangguran terbuka ini mengalami penurunan juga. Kenapa tingkat pengangguran terbuka ini menurun? Sebenarnya ada beberapa faktor hal, tetapi boleh saya bilang tingkat pengangguran terbuka ini menurun karena tidak ada kesempatan yang dibuka di Kota Makassar. Proyek-proyek strategis kita tidak berjalan tahun lalu. Makanya orang-orang urban yang datang ke Makassar ini bergeser mencari peruntungan di kota lain. Artinya apa? Boleh kita lihat mungkin nanti tahun 2023 kalau kita tidak lakukan proyek strategis, bisa saja nanti pertumbuhan ekonomi kita tidak lagi positif nanti di tahun depan. Bisa saja nanti menurun daripada tahun 2022 kemarin. Lanjut, untuk inflasi, boleh kita lihat bahwa inflasi kita cukup mengendalikan inflasi di tahun 2022 kemarin. Dan yang terakhir, berkaitan dengan IKU, saya rasa boleh kita lihat beberapa angka yang kami sajikan. Kemudian untuk pendapatan dan belanja, inilah proyeksi yang kita dapatkan. Bahwa ternyata tahun 2023 belanja 5,6 triliun lebih akan mengalami penurunan kurang lebih 1 triliun rupiah. Artinya apa? Porsi belanja kita di SKPD akan semakin sedikit. Karena kenapa? Tidak ada lagi saldo yang tersisa. Tahun 2023 kemarin kita cukup tertolong karena ada saldo. Banyak saldo. Kalau ibu rumah tangga atau keluarga punya saldo yang banyak, itu bagus. Tetapi kalau pemerintah punya banyak saldo, penerimaan pembiayaan kita 892 miliar, ini tidak bagus, tidak sehat untuk ekonomi negara, tidak bagus untuk pertumbuhan ekonomi kita. Artinya apa? Kita menahan belanja di masyarakat. Kalau kita menahan belanja masyarakat, pastinya ada kecenderungan, pasti akan ada rasio yang semakin besar atau semakin lebar. Yang kedua, akan ada fluktuasi harga yang terjadi di masyarakat. Entah dia karena kurangnya permintaan atau kurangnya barang yang beredar. Ini yang terjadi. Makanya di Makassar ini ada anomali yang cukup luar biasa. Dan hari ini kita diundang juga dengan Mendagri untuk menerima PBY Award. Tapi sayangnya Makassar menerima penghargaan sebagai daerah yang terendah realisasinya se-Indonesia. Waduh, ini miris. Tolong Bapak Ibu yang bekerja di SKPD, tolong kita prioritaskan belanja kepada masyarakat. Berkali-kali kami sampaikan tahun lalu. Dan inilah bukti. Tahun depan, kenapa PBD kita turun? Karena tahun ini kita ditopang oleh saldo kita. Ya sekarang bagaimana tugasnya Bapak dan Ibu sekalian yang bertugas mungkin sebagai PPTK, bertugas sebagai PPK, bertugas sebagai kepala SKPD, pejabat pembuat komitmen, kuasa pengundang dan pengundang, tolong realisasikan belanja dengan segera. Anggaran kas kita sudah susun sedemikian rupa tahun. Tetapi nyatanya belanja kita hanya 5%. Ini miris. Banyak saldo yang tersisa atau tersimpan di Kasda, tetapi tidak termanfaatkan. Tolong kita lakukan percepatan dalam rangka
pemulihan ekonomi kita. Nah lanjut, nah olehnya itu sebagaimana tema kita Rakorsus minggu kemarin atau dua hari lalu mengaitkan tema Rakorsus, kemudian arahan Bapak Presiden, sehingga Kota Makassar menentukan tema RKPD untuk 2024, percepatan Makassar menuju Resilient City dengan pertumbuhan yang inklusif. Kalau kita baca atau kita lihat datanya, jumlah usulan musrembang kemarin terbanyak berdasarkan data dari Kecamatan Makassar sebanyak 240 usulan. Kita beri plus dulu. Plus dulu untuk Kecamatan Makassar dengan usulan 240. Dan yang terakhir untuk Kecamatan Sangkarang sebanyak 40. Sekarang ya. Ya. Kemudian untuk jumlah usulan dana kelurahan terbanyak merupakan Kecamatan Makassar juga 157 usulan, dan yang terakhir untuk Sangkarang sebanyak 26 usulan. Kita berikan aplaus dulu. Teman-teman LPM dan teman-teman lurah yang sudah mengawal musrembang kelurahan dan musrembang kecamatan, dan kita berharap data-data ini bisa segera nanti dirampungkan di komisi sebentar, dan mudah-mudahan tidak banyak permasalahan yang terjadi pada saat kita rapat komisi nantinya. Kemudian untuk jumlah usulan musrembang sektoral ini paling banyak diserap oleh Dinas PU sebanyak 527 usulan. Mudah-mudahan Dinas PU bisa segera merealisasikan karena tahun